Underline. Inilah gedung Museum Sumpah Pemuda di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta. Di ruang utama di gedung yang pernah menjadi tempat pemondokan sejumlah pelajar semasa era penjajahan Belanda inilah, pada tanggal 28 Oktober 1928, lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan. Kala itu, lagu ini hanya bisa diperdengarkan di depan para peserta Kongres Pemuda kedua secara instrumental dengan gesekan biola oleh penciptanya sendiri, Wage Rudolf Supratman. Perancahan syair lagu ini yang penuh dengan pesan kemerdekaan dan patriotisme tidak bisa dilantunkan karena dikhawatirkan bisa dijadikan alasan aparat keamanan pemerintah kolonial Belanda untuk membubarkan acara Kongres. Setelah diperdengarkan perdana tanpa syair, di penutupan Kongres yang menelurkan ikrar Sumpah Pemuda ini, notasi lagu yang masih berjudul Indonesia itu dimuat di koran mingguan Sinpo, lengkap dengan liriknya yang menggelora. Dengan cepat lagu yang judulnya kemudian diganti menjadi Indonesia Raya ini menyebar ke berbagai pelosok Nusantara dan membangkitkan semangat kebangsaan dan persatuan rakyat. Selain kerap diperdengarkan di forum-forum kebangsaan pada tahun 1929, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya juga direkam dan dirilis dalam format piringan hitam oleh perusahaan rekaman Kiotek Hong. Namun banyak dari piringan hitam ini kemudian disita polisi Hindia Belanda, menyusul keluarnya peraturan pelarangan lagu Indonesia Raya pada tahun 1930. Kala itu, pemerintah kolonial Belanda memang menganggap lagu yang menjadi simbol harapan dan optimisme kemerdekaan rakyat Indonesia ini sebagai lagu subversif atau menentang eksistensi pemerintah kolonial. Lagu Indonesia Raya lahir dari hasil pergumulan batin dan perenungan W.S. Supratman setelah sekian lama bergelut dalam dunia pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Meski diciptakan saat Indonesia masih merupakan negara jajahan, irama dan 3 stansa lirik lagu ini kental dengan harapan, optimisme, visi, dan keyakinan bahwa kemerdekaan tak lama lagi bakal tiba. Karena kuatnya visi dan pesan kebangsaan dan kemerdekaan yang dikandungnya, sejak tahun 1930, lagu Indonesia Raya dinyatakan sebagai lagu terlarang dan tidak boleh diperdengarkan di tempat umum. Pelarangan ini memicu protes luas dari berbagai kalangan. Wage Rudolf Supratman lahir pada 19 Maret 1903 di Purworejo, Jawa Tengah. Supratman kecil tinggal di tempat ayahnya berdinas sebagai anggota Kenil. Saat berpindah dan menetap di Cimahi, Jawa Barat, ibu Supratman meninggal dunia. Tak lama setelah kepergian sang ibu, Supratman tinggal bersama kakak sulungnya, Rukiem, di Makassar. Selepas lulus sekolah dasar, W.S. Supratman belajar bahasa Belanda dan kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah keguruan atau normal school agar bisa menjadi guru negeri untuk sekolah dasar. Berbekal pendidikannya ini, Supratman sempat bekerja menjadi guru di Makassar dan Singkan. Namun, atas saran kakaknya, ia lalu mengundurkan diri setelah sempat bekerja menjadi juru tulis di sebuah firma dagang di Makassar. Supratman kemudian pindah kerja di kantor pengacara Mr. Skulton. Di kantor pengacara ini, Supratman untuk pertama kalinya mengenal semangat kebangsaan dan terlibat dalam dunia pergerakan. Dari sini pula, kesadaran politik Supratman tumbuh, sehingga mendorongnya pergi kembali ke Pulau Jawa. Selama tinggal di Makassar, Supratman tak hanya mengenal percikan semangat kebangsaan.
namun juga berkesempatan belajar musik dari kakak iparnya W.M. Van Eldik yang bahkan menghadiahinya sebuah biola. Di sela-sela pekerjaannya, Supratman sempat bergabung dalam band jazz Black and White. Di Pulau Jawa, Supratman sempat tinggal sebentar bersama kakak keduanya, Rukina, di Surabaya sebelum kemudian pindah ke Cimahi dan akhirnya tinggal dan bekerja sebagai wartawan di Bandung. Dari Bandung, Supratman selanjutnya pindah ke Batavia dan bekerja menjadi editor di Biro Pers Alpena sebelum kemudian pindah ke surat kabar Sinpo. Selama menjadi wartawan di Batavia inilah pergaulan Supratman dengan dunia dan tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan menjadi kian intens. Idealisme kebangsaan dan semangat kemerdekaan kian menyala dalam hati Supratman. Berangkat dari idealisme dan bakatnya dalam bermusik, Supratman kemudian mengubah sejumlah lagu dengan warna dan kandungan kebangsaan yang kuat. Selain menciptakan karya magnum opusnya, Indonesia Raya, yang diperdengarkan pertama kali di Kongres Pemuda Kedua pada 28 Oktober 1928, Supratman juga mengubah beberapa karya legendaris lain. Pada tahun 1926 misalnya, dia menciptakan lagu Dari Barat ke Timur. Lagu Dari Barat ke Timur ini belakangan dikenal luas dengan judul Dari Sabang sampai Merauke. Supratman kemudian juga menciptakan lagu Indonesia, Hai Ibuku, Bendera Kita, dan lagu Ibu Kita Kartini. Sementara itu, sejak tahun 1929, akibat lagu Indonesia Raya yang diciptakannya, Supratman kerap diawasi polisi Hindia Belanda. Tak hanya pengawasan, kepolisian Hindia Belanda pada tahun 1929 juga menyita dan memusnahkan buku roman Perawan Desa yang ditulis Supratman. Buku yang berisi kisah fiksi berlatar kritik terhadap penjajahan ini disita dan dimusnahkan bersama dua naskah buku romannya yang lain, Darah Muda dan Gaun Fanatik yang belum sempat dicetak. Perjalanan hidup Supratman menjadi kian sulit. Setelah pada tahun 1930, lagu Indonesia Raya ditetapkan pemerintah Hindia Belanda sebagai lagu terlarang. Pelarangan karya terbesarnya ini mengawali hari-hari panjang Supratman hidup dalam derita, kesunyian, dan pengorbanan. Akibat pelarangan dan penetapan lagu Indonesia Raya sebagai lagu subversif, hidup Supratman menjadi kian sulit. Ia tak hanya terus-menerus menjadi target pengawasan dan penanggapan polisi Hindia Belanda, tapi juga harus mengorbankan semua kesempatan yang pernah dimilikinya sebagai seorang pembelajar yang sebenarnya bisa hidup nyaman. Pada masa ini, Supratman bahkan harus hidup layaknya seorang buronan. Untuk menghindari pengawasan dan penanggapan polisi Belanda misalnya, Supratman terpaksa tinggal di rumah kakak keduanya di Surabaya. Supratman sempat hendak ditangkap polisi Belanda saat mengunjungi rumah masa kecilnya di Desa Somongari, Purworejo, Jawa Tengah. Namun, upaya penangkapan itu dihalangi penduduk setempat. Pada bulan Agustus 1938, Supratman akhirnya benar-benar ditangkap polisi Hindia Belanda. Ia ditangkap saat menyiarkan lagu baru ciptaannya, Matahari Terbit. Supratman sempat beberapa hari ditahan di penjara Kalisosok, Surabaya karena kesehatannya yang memburuk dan khawatir penahanan dirinya akan memicu kemarahan kaum pergerakan. Pihak keamanan kemudian membebaskan Supratman. Namun, pada tanggal 17 Agustus 1938 atau 10 hari setelah dibebaskan akibat penyakit serta kelelahan fisik dan psikis yang dialaminya, Supratman menghembus nafasnya yang terakhir. Tokoh yang tidak lelah menginspirasi masyarakat tanah airnya untuk mencintai dan memperjuangkan kemerdekaan ini meninggal 7 tahun sebelum bangsa yang diperjuangkannya meraih kemerdekaan. Setelah dilarang bertahun-tahun pada tahun 1944, lagu Indonesia Raya diputuskan menjadi lagu kebangsaan Indonesia untuk kepanitiaan yang dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. 14 tahun kemudian, untuk mengatasi berbagai perbedaan dalam membawakan lagu Indonesia Raya, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1958 tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Dan baru-baru ini, untuk menggalakkan kecintaan pada tanah air, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali memasyarakatkan lirik lagu Indonesia Raya 3 stanza yang selama ini banyak dilupakan. Tidak bisa dipungkiri, butuh lebih dari sebuah lagu kebangsaan untuk membuat orang mencintai bangsa dan tanah airnya. Namun, menyanyikan dan menghayati lagu Indonesia Raya akan selalu menjadi pengalaman luar biasa bagi siapapun yang mencintai Indonesia. Karena dalam lagu ini, semua ekspresi kecintaan dan amanat perjuangan kemerdekaan kita seperti diikrarkan dan dihujamkan dalam hati sang pencipta.